got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three old thoughts to the wall. Baik teman-teman, kita di sini akan mempelajari Microsoft Access untuk membuat laporan keuangan di Microsoft Access. Baik, untuk yang pertamanya yaitu kita harus membuka aplikasi Microsoft Access. Access teman-teman. Teman-teman harus punya dulu Microsoft Access-nya di laptop atau di PC. Di laptop saya ini ada di sini di bagian blank database. File nama kita ubah menjadi perusahaan. Oke, kita perusahaan jasa underscore 001, lalu kita create. Baik, kita masuk ke menu table fields, yaitu kita masuk ke bagian view dan kita peserta di design view. Lalu kita ubah table name menjadi table name yang awal tabel 1 jadi tipe akun. Lalu pencet OK. Dan di sini ada file name dan data tab. File name diisi dengan di file name diisi dengan nomor dan data tab isi dengan short text. Lalu selanjutnya kita isi dengan tipe dan data tabnya diisi dengan short text juga. Lalu kita masuk ke view. Ini ada bagian nomor diisi dengan nomor apa sih? Baik, nomor diisi dengan nomor 1 garis tengah titik 1. Tipe diisi dengan aktiva lancar. Lalu di bagian kedua itu 1, 2 diisi dengan aktiva tetap. Di ketiga itu 21 diisi dengan utang. Di keempat itu 31 diisi dengan modal. Di kelima yaitu 41 diisi dengan pendapatan. Baik, maaf ada kesalahan pendapatan aturannya. Baik, untuk selanjutnya kita isi dengan nomor 51 dengan tipe yaitu beban. Baik, lalu kita tekan close dan kita masuk ke bagian create. Di bagian table, lalu kita buat view, buat tabel baru dengan nama table yaitu kode underscore akun, lalu pencet OK. Di bagian kode akun ini ada file name dan data tab, kita isi. Lalu kita isi di bagian file name dengan nomor. Dan di bagian nomor underscore akun dan di bagian data type kita isi dengan short text. Lalu di bagian keduanya kita isi nama underscore akun, di data type kita isi dengan short text. Lalu di bagian ketiga yaitu kita isi dengan tipe underscore akun dan di data type-nya diisi dengan short text, diisi dengan lookup wizard. Lalu next. Lalu pilih tipe akun, lalu tekan next, lalu tipe dan kita pindahkan ke select fields ke bagian tipe, lalu next, ini sudah ada di bagian tipe ya, kita langsung ke next saja. Finish. Oke,
kita tekan yes. Lalu selanjutnya kita isi di file name dengan saldo underscore debit, dan di bagian data type kita isi dengan currency. Lalu di bawahnya lagi kita isi saldo underscore credit, dan di bagian data type kita isi dengan currency. Oke, kita lihat di default value ini harus 0, dan di decimate place ini harus auto. Decimal place ini harus auto. Oke, di bagian debit juga harus default value-nya harus 0, dan ini juga harus auto. Oke, kita close, lalu kita masuk ke bagian kode akun. Di sini ada nomor akun, nama akun, tipe akun, saldo debit, saldo kredit, dan seterusnya. Baik, ini kita sudah dimasuk ke bagian table file sebagai kode akun. Kita lebarkan dulu kolom nama akun dan tipe akun dengan cara menggeser kursor di bagian saldo debit juga, dan seterusnya di bagian saldo kredit. Oke. Selanjutnya kita di bagian nomor akun, kita isi dengan nomor akun yang pertama, yaitu 1.10 Nama akun diisi dengan kas, tipe akun kita isi dengan aktiva lancar, dan saldo debit kita isi. Oke, untuk bagian kode akun saya percepat untuk mempersingkat waktu saja.
Baik, lalu kita tekan close dan kita masuk ke bagian create dan table. Lalu bagian view kita ubah table name menjadi baik, kita ubah di bagian table name view menjadi kwitansi. Lalu tekan OK. Selanjutnya muncul tabel design, yaitu isinya file name dan data type. Di bagian file name kita isi dengan nomor, underscore, kwitansi, dan di bagian data type kita isi short text. Lalu di bagian kedua file name kita isi dengan tanggal, lalu di bagian data type kita isi dengan date or time. Di bagian date atau time, di bagian format sebelah kanan format paling kanan ada titik 3, lalu kita tekan bagian sort date. Lalu di bagian ketiga kita isi dengan uraian underscore transaksi di bagian field name, dan data type kita isi dengan long text. Kita masuk ke bagian menu home di bagian view, lalu bagian view kita ubah menjadi transaksi, lalu OK. Bagian field name pertama ID, tetap, dan auto number. Bagian kedua kita isi dengan nomor underscore kwitansi, lalu di bagian data type diisi dengan short text. Di bagian ketiga kita isi dengan nama underscore akun. Bagian data type kita isi dengan lookup wizard. Pilih next. Selanjutnya kita tekan next. Dan kita tekan next lagi. Di bagian keempatnya, bagian file name kita isi dengan debit, dan data type kita isi dengan currency. Lalu bagian kredit terakhir kita isi dengan bagian kredit dan diisi dengan currency di bagian data type. Lalu kita tekan close. Baik, langkah selanjutnya kita masuk ke database tools dan di bagian relationships. Baik, kita masukkan semuanya mulai dari kode akun, transaksi, tipe akun, dan kwitansi. Di bagian transaksi kita pilih nomor kwitansi, dan bagian kwitansi kita pilih bagian kunci, lalu centang ke tiga-tiganya dan close. Di bagian transaksi kita tekan ada kode akun dan transaksi, di mana ada nomor akun dan nama akun, dicentang dari tiganya lalu OK. Baik, bagian tipe akun kita tekan lagi, lalu kita centang ke tiga-tiganya lalu OK.
Langkah selanjutnya kita tekan close dan yes untuk save. Ayo, stop. Limpul. Kalau mau lewat kau kasih dulu limpul katanya. Pulang. Cari kau dulu pulang. Capek dia menghadapi dua cewek Lalu bacot. kita pilih menu Pulang. T, create di bagian kwitansi, lalu kita pilih form. Tidurnya aku taruh. Tulang. Nggak gelian dia, Rin. Tulang. Dia nggak suka tulang. Mana tahu Di bagian menu from layout design kita pilih salah satunya, lalu kita tarik ke bawah. Awal mulanya manusia masih jatuh ke dalam dosa. ada itu. Itu Kok nggak bisa dimakan, Cian? Nggak bisa dimakan, Cian. Nggak enak. Lalu di bagian menu wizard, kita pilih di cooperation dan new cooperation, next. Lalu kita pilih bagian text, next. Kok kotor semua sih cewek dia? Cuma Finish. ganggu dia, dia masih stalking. Lalu kita tambahkan lagi Enggak ya, aku enggak pernah stalking tapi ada aja info yang masuk ke aku. erase Anjay. di bagian spirit horizontal. Lalu kita lebarkan untuk kolom bagian ID, nama akun, debit, dan kredit. Untuk bagian nomor kwitansi kita isi dengan 1 dan tanggalnya kita isi dengan tanggal transaksi, yaitu tanggal 1 bulan 1 2010. Lalu di bagian uraian transaksi kita isi dengan setoran uang untuk modal. Bagian nama akun kita isi dengan kas bagian pertama, lalu bagian kedua kita isi dengan modal. Baik, untuk bagian kas dan modal saya isi dengan nominal 500 juta, di mana bagian kas di debit dan bagian modal di kredit. Setelah bagian kas dan modal isi dengan nominal yang sama, lalu kita tekan add record di bagian bawah. Langkah selanjutnya kita isi dengan nomor kwitansi dengan 2, lalu tanggal kita isi dengan tanggal transaksi selanjutnya, yaitu tanggal 21 bulan 1 2010. Lalu di bagian uraian transaksi kita isi dengan membeli persediaan obat. Lalu kita pindah ke bagian nama akun kita isi dengan obat-obatan, dan di bagian debit kita isi dengan nominal. Untuk nominalnya kita isi dengan nilai 1 juta di debit bagian obat-obatan, dan kas di bagian kredit dengan nominal 100 juta juga.
lalu kita tekan add record. Lalu untuk langkah selanjutnya kita isi dengan nomor kwitansi dengan nomor 3, lalu tanggalnya kita isi dengan tanggal 21 bulan 1 2010. Lalu uraiannya kita isi dengan membayar beban akomodasi. Lalu di bagian nama akun kita isi dengan beban akomodasi dengan nominal di bagian debit yaitu 22.500.000, dan untuk akun keduanya kita isi dengan kas dengan nominal yang sama yaitu 2.500.000 di bagian kredit. Lalu kita tekan add record. Lalu untuk selanjutnya kita nomor kwitansi kita isi dengan nomor 4, lalu tanggalnya kita isi dengan tanggal 18 bulan 2 2010, dan uraian transaksi kita isi dengan membayar beban listrik, air, dan internet. Lalu di bagian nama akun kita isi dengan bagian beban listrik, air, dan internet dengan nominal 1.500.000 untuk bagian debit, dan bagian kasa kita isi dengan 1.500.000 juga di bagian kredit. Lalu kita tekan add record. Langkah selanjutnya kita isi nomor kwitansi dengan angka 5, dan di bagian tanggal kita isi dengan tanggal 28 bulan 2 2010 dengan uraian atau keterangan transaksi yaitu membayar gaji karyawan. Bagian akun kita buat beban gaji karyawan, dan nominalnya diisi dengan sebesar 25 juta di bagian debit dan untuk kas 25 juta di bagian kredit. Lalu kita tekan add record. Untuk langkah selanjutnya kita isi dengan nomor kwitansi dengan angka 6, lalu tanggal transaksi kita isi dengan tanggal 11 bulan 3 2010 dengan uraian transaksi yaitu menerima pendapatan dari perawatan mesin. Lalu nama akunnya yaitu bagian kas, bagian debit yaitu dengan nominal 125 juta di bagian debit, dan bagian kredit kita isi dengan pendapatan yaitu dengan nominal 125 juta juga di bagian kredit. Kita tekan add record, dan begitu pun seterusnya sampai habis transaksi yang akan dimasukkan.
Oke, untuk singkat saja kita langsung ke bagian akhirnya. Oke, ini laporan akhirnya yang dimana aktiva dan pasifanya yaitu modal ditambah hutang, yaitu pasifanya balance antara keduanya. Dan inilah akhir dari video ini. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dial 999 is a good time. Who the fuck are you? I'm a brat when I'm bumping that. No, I wanna hit my track. Are you bumping that? Till the windows crack, I'll be bumping that. No, I'll never go home, don't sleep, don't eat. Just do it on repeat. Keep